وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya kelas 9. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian yang tercinta. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami tentang teori masuknya Islam di Nusantara dengan benar. Teori masuknya Islam di Nusantara atau Indonesia. Ada beberapa teori yang disampaikan oleh sejarawan tentang masuknya Islam di Nusantara, yaitu yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam di Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriyah, yaitu abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Kemudian teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang, yaitu 618 sampai 960 Masehi, di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan, telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah dari Bintaro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebut berasal dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam.
Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti Gresik, misalnya, menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Semua teori di atas semakin memperkaya khazanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Demikian pembelajaran tentang teori masuknya Islam di Nusantara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Allahul musta'an minallahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.